Salam jumpa lagi saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, inti sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Valens Agino CMF, akan membawakan secuil intisari sabda untuk minggu ini, di hari Minggu biasa yang ke-14. Dan saya akan ambil dari Injil Lukas. Dan dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini ada dua bagian. Ya, bagian yang pertama tentang Yesus mengutus 70 murid, dan bagian yang kedua sesuai dengan kalender liturgi diambil dari perikop kembalinya ke 70 murid. Ya. Jadi teks seluruhnya itu dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Namun saya akan fokus di bagian kedua dari Injil Lukas hari ini, yakni tentang kembalinya ke 70 murid. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini pergi misa, pasti bacaan pertama itu lebih menarik dari nubuat Nabi Yesaya. Karena di dalam bacaan pertama diulang-ulang kata bersukacitalah, bersorak-sorailah, bergiranglah. Kenapa? Karena keselamatan mengalir dari Allah ke kota Yerusalem, ke umat pilihannya. Ya, kota Yerusalem dipulihkan kembali dan disegarkan dengan sukacita susu dan madu, sukacita sungai yang mengalir, yaitu aliran keselamatan. Dan hal itu dijanjikan Tuhan kepada semua orang pilihan dan semua yang percaya kepadanya. Namun dalam bacaan Injil sangat menarik. Ternyata aliran keselamatan itu perlu diwartakan kepada semua orang. Dan Injil Lukas dalam satu perikopnya, dia mau menggarisbawahi bagaimana Yesus mengutus 70 murid ya untuk mewartakan kabar sukacita. Dia menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itulah utusan Yesus untuk mewartakan keselamatan yang mengalir dari Tuhan Allah kepada semua orang. Dan dia melibatkan murid-muridnya untuk melanjutkan karya penyelamatan ini. Dan kalau kita baca lebih lanjut teks Injil Lukas hari ini, khususnya di bagian kedua tentang kembalinya ke 70 murid, di sini kita lihat bagaimana para murid bersukacita dan bergembira ketika mereka kembali dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Dan Yesus mengafirmasi. Dia katakan, "Sesungguhnya ya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa atau segala kekuatan musuh yang lainnya." Bahkan sebelumnya Yesus katakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Artinya pengalaman para murid yang telah diutus untuk mewartakan kabar baik, ya, mereka sampaikan kepada Yesus bahwa setan-setan takluk kepada mereka. Dan Yesus mengafirmasi bahwa saya telah melihat ya bagaimana mereka jatuh dari langit. Namun bagian terakhir ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Yesus mengatakan di ayat 20, "Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat insan yang terkasih, ternyata sukacita itu ada level-levelnya, ada tahap-tahapnya. Ada sukacita karena memang kita dirahmati oleh Tuhan, ya, dengan segala kesuksesan, keberhasilan, atau dengan pengalaman-pengalaman indah dalam hidup. Ada juga sukacita karena kita sukses dalam mewartakan kabar baik.
yang mentransmisikan sukacita surgawi kepada orang lain, yang memberikan kabar keselamatan kepada siapa saja. Dan apalagi kalau kabar keselamatan itu diterima dan kita melihat bagaimana orang-orang percaya kepada Tuhan, atau bahkan yang lawan-lawan atau musuh-musuh Tuhan takluk kepadanya, pasti sukacitanya itu besar. Ya, tentunya itu bukan karena keberhasilan para pewarta, para pelayan seperti kita sekalian, tetapi karena karya Tuhan sendiri. Namun Tuhan mengingatkan kita, ternyata sukacita kita itu bukan sukacita yang sempurna jika kita hanya terbatas pada sukacita karena kesuksesan, karena keberhasilan, karena pencapaian-pencapaian tertentu, atau karena kita sudah menjadi pelayan sabda Tuhan yang baik untuk umat atau untuk siapa saja. Tetapi dia katakan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi kuncinya ada di sini. Kita melakukan pelayanan. Kita melakukan apa saja di dunia ini. Tujuan akhirnya supaya nama kita terdaftar di surga. Dan apa arti terdaftar di surga? Arti terdalam dari ungkapan ini adalah kita diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga tawaran Yesus dengan perutusan para murid hari ini dan sekembalinya mereka dari tugas perutusan adalah keselamatan untuk mereka yang kita layani dan keselamatan untuk kita sendiri yang menjadi pelayan-pelayan umat dan pelayan Tuhan. Sering kita yang menawarkan keselamatan dan sukacita kepada orang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita turut diselamatkan dengan pelayanan itu? Ternyata Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk bersukacita jika kita juga nama kita terdaftar di surga. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan pelayanan sabda, mewartakan Injil, melakukan pengorbanan dalam hidup supaya orang selamat, supaya orang sehat, supaya orang berhasil. Tetapi kita sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita sendiri terkucil dari keselamatan itu sendiri. Maka saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, hari ini intisari yang bisa menjadi sumber refleksi kita, pedoman perjalanan hidup kita adalah keselamatan itu pertama-tama untuk kita dan orang lain, atau untuk orang lain dan untuk kita. Tapi harus selalu ingat bahwa keselamatan yang kita wartakan juga seharusnya untuk kita sendiri. Baru kita bersukacita ketika nama kita terdaftar di surga dan orang-orang yang kita layani juga ikut terdaftar namanya di surga karena diselamatkan Tuhan. Mari kita beramai-ramai mewartakan sukacita keselamatan, menikmati sukacita keselamatan itu, dan selalu berbenah bahwa kita juga turut diselamatkan. Semoga dan Tuhan memberkati.